Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda di pembahasan PB6. Masih di tema 5, subtema 1. Jangan lupa siapkan dulu bukunya, buku paket, buku petik 3E, buku tulis tema, dan alat tulisnya. Nah, sekarang langsung saja Bunda mulai pembahasannya ya. Disimak baik-baik. Adapun tujuan dari pembelajaran 6 adalah siswa dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga ada mengidentifikasi pecahan, lalu mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dengan tepat, dan membuat kalimat dengan menggunakan kalimat efektif secara benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di PB6. Di sini Bunda tampilkan gambar dengan tema Festival Makanan Nusantara yang digelar di sebuah SD, yaitu SD Nusantara. Dari sini tujuan dari festival makanan tradisional adalah yaitu untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, di mana setiap daerah itu memiliki ciri khas ataupun keanekaragaman budaya masing-masing, mulai dari makanan, terus juga pakaian adat, ada juga rumah adat, dan lain-lain. Keanekaragaman adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Berikut Bunda berikan contoh keanekaragaman rumah adat dan makanan tradisional yang terdapat di beberapa daerah di Nusantara. Yang pertama yaitu dari Sumatera. Di sini ada kue yang namanya kue Juanda 8 jam dengan rumah adatnya yaitu rumah gadang. Lalu yang kedua ada dari Jawa, yaitu kue tradisionalnya adalah brem. Ya, kalau di Jawa yang terkenal dengan penghasil brem itu adalah daerah Madiun. Lalu untuk rumah adatnya yaitu rumah adat Joglo. Selanjutnya ada dari Betawi, kue yang terkenal yaitu kue dodol, dengan rumah adatnya yang disebut dengan rumah kebaya. Nah, itu adalah beberapa contoh rumah adat dan kue tradisional dari daerah di Nusantara. Ketika kita makan kue, maka kita akan memotong kue-kue tersebut menjadi beberapa bagian. Seperti yang sudah Bunda jelaskan pada pembelajaran yang lalu, bahwa pecahan itu dapat menggambarkan besar bagian benda dari suatu benda utuh. Perhatikan contoh tampilan yang Bunda berikan. Di sini ada pizza, ya. Di sini ada pizza dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Nah, besar setiap potongan itu adalah 1/5. Jika diambil 2 potong, maka besar kue yang diambil adalah 2/5, dan seterusnya. Keadaan cuaca erat kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari. Bagaimanakah kita membuat daftar kata-kata khusus tentang keadaan cuaca? Itu sudah kita pelajari di pembelajaran yang lalu. Nah, bagaimana kita dapat menemukan kata-kata khusus yang berkaitan dengan keadaan cuaca? Untuk mencari arti kata khusus, dapat kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatikan contoh. Kata berawan. Itu kalau kita cari artinya, yaitu diliputi oleh awan. Nah, dari arti itu, kita bisa menggunakannya dalam kalimat. Contohnya, cuaca berawan ditandai dengan sinar matahari tertutup oleh awan. Nah, jadi setelah kalian mencari arti kata khusus itu, silakan nanti digunakan dalam sebuah kalimat. Ingat, menulis kalimat harus menggunakan kalimat efektif.
Perhatikan bacaan yang berjudul Jangan Takut Pada Hujan. Kita baca ya. Baca dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah kalian membacanya, nanti kita akan menemukan beberapa kata yang berhubungan dengan cuaca. Apa saja? Mulai dari awan, mendung, terus juga petir, kilat, hujan. Nah, itu adalah beberapa kata yang berhubungan dengan cuaca. Kita bisa menemukan arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kalian sudah menemukan, kalian bisa menggunakannya untuk membuat sebuah kalimat. Nanti bisa berlatih ya. Sekian pembahasan Bunda untuk pembelajaran 6. Setelah kita mempelajari pembelajaran mulai dari PB 4, 5, 6, maka nanti kalian pasti bisa mengerjakan latihan soal yang akan Bunda berikan pada video berikutnya. Cukup sekian dari Bunda, kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.